Tidak apa-apa tuh. Tapi Saya fokusnya memenangkan kok. Ya, jadi nggak ngurus deklarasi, nggak ngurus yang lain-lain. Sudah saya beri pesan semua. Harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah, untuk siap aja melu kader PDIP. Berarti otomatis Mas Wali keluar dari PDIP ya Pak? Ya sekarang ya otomatis toh kalau sudah dari partai A ke partai B kan ya berarti anggota partai B toh. Partai A-nya tergantung beliau sendiri. Ketika Bu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya memutuskan capres dan cawapres, seluruh selah orde partai, seluruh 3 pilar partai termasuk Mas Gibran wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Dan ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PD Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PD Perjuangan sendiri. Perintah PDIP kan tegak lurus sudah kalau anak kader kan. Ya. Jadi anak dan bapak ini betul-betul sedang bertanding psikologi dengan Ibu Mega. Tentu Ibu Mega menganggap ya bagus juga dimain-mainkan untuk menunjukkan pada publik bahwa ini keluarga Gibran ini termasuk ayahnya itu sebagai keluarga PDIP itu tidak punya etika dari awal itu. Kan dasarnya itu. Kalau dipecat mungkin juga Pak Jokowi merasa oke, lebih baik saya dipecat Ibu Mega, dicari supaya kelihatan saya yang dizolimi kan. Ibu Mega merasa kalau Anda beradab, keluar aja. Anda udah main di rumah tetangga dan kunci rumah kami Anda ganti nomornya tuh, sehingga kami kelabakan dari dalam rumah sebetulnya tuh teriak minta tolong. Tapi Anda hura-hura di depan Mahkamah Konstitusi, di depan panggung KPU. Jadi etika itu memang tidak ada lagi tuh. Tapi kita nggak bisa nuntut siapa yang lebih etis, Megawati atau Jokowi. ya setahu saya kalau ada calon, ada kader dari PD Perjuangan yang mencalonkan melalui kendaraan lain di luar dari ketetapan yang sudah diambil oleh PD Perjuangan, itu otomatis keluar dari PD Perjuangan. Nah ini yang mungkin akan kita saksikan ke depan karena Gibran mengaku sudah menyatakan mengundurkan diri di depan Mbak Puan, tapi Mbak Puan memang mengakui bertemu dengan Gibran, tetapi tidak ada surat pengunduran diri secara formal. Nah, buat saya dengan mengacu pada keterangan kalau ada calon yang maju melalui kendaraan lain otomatis mundur, berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya. Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas ya antara PD Perjuangan dengan Gibran. Strategi Megawati ya, sekalipun Gibran sudah dideklarasikan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto dan pamannya juga sudah menolak gugatan usia maksimal 70 tahun ditolak ya, tidak ada batasan usia untuk menjadi capres, artinya memang sudah tidak ada lagi hambatan, walaupun sebetulnya secara prosedural dan teknikal hukumnya itu sebetulnya nggak mungkin, tetapi semuanya menjadi mungkin ya untuk dinasti Jokowi ini ya. Tetapi bagaimana reaksi dari PDIP? Tampaknya justru malah diamkan saja, jarno ae, itu kayaknya strateginya itu. Dan kalau seperti itu ya, ini berbeda dari sejumlah amatan dari para pengamat ya, supaya Megawati itu ganti membalas ya dengan memecat Gibran maupun memecat Jokowi dari keanggotaan PDIP, justru itu tidak dilakukan oleh PDI ya.
Kenapa pemirsa? Tampaknya malah GR nanti Jokowi kalau dipecat jadi apa namanya dari PDIP atau Gibran dipecat dari PDIP, ya sudah dibiarkan saja seperti itu dan fokus PDIP untuk konsolidasi, ya. Ini malah yang membuat, yang tampaknya jadi bingung itu adalah istana itu sendiri. Kok kita sudah menari-nari begini malah genderang nggak ditabuh gitu. Jadinya itu seperti itu pemirsa. Dan sekarang ini tampak dinastinya Jokowi itu sebagai common enemy, ya musuh bersama gitu. Orang-orang yang masih waras, kecuali ya para penjilatnya lah, ya. Ada beberapa partai kecil yang memang tampaknya juga membiayai partainya juga berat kalau nggak bersandar sama dia. ya harus seperti itu. Tetapi saya cek ya apa namanya tweetnya SBY ini, bagaimanapun pemirsa, SBY waktu Gibran mau berusaha untuk menemuinya itu kan menanggapi bahwa dia sedang di Semarang, ada urusannya sendiri 3 hari, artinya sampai selesai pendaftaran di KPU. Dan setelah deklarasi tadi malam, ya sampai pagi tadi, siang ini maksud saya, setelah ada MK ngambil keputusan untuk menolak gugatan dari siapa itu, ya nggak ada reaksi sama sekali dari SBY. Apa yang bisa dibaca dari SBY? Tampaknya jawabannya juga sederhana, karepmu gitu loh, terserah kamu deh. Ini bisa saya umpamakan malahan ya, keluarga Jokowi ini sedang bermain lumpur dan terjebak dari lumpur yang dibuatnya sendiri. Berat itu ya, mengharapkan dukungan dari para relawan Jokowi yang dulu menurut penelitian kah atau menurut pengamatan kah yang membentuk suara cukup signifikan dari PDIP, sekarang ini justru enggak lagi, ya. Dukungan Jokowi dari luar daerah apalagi, ya kan? Mana sisi positifnya? Ya, hanya lembaga survei saja yang mengatakan tingkat kepuasan publik itu sekian-sekian, tapi ya enggak lah. Ya, ini justru kayaknya agak tragis jadi keluarga Jokowi ini. Dan suasana deklarasi tadi malam itu pemirsa, ya, itu tidak happy kelihatannya. Karena apa? Ya, reaksi publik yang di luar dugaan ya membuat sebetulnya Prabowo itu pengen menunda, ya, bahkan kalau mungkin itu cawapres yang lain, bukan Gibran, tapi tampaknya dia agak berdaya gitu loh. Nah, sekarang mungkin juga ada intel yang sudah data intelijen yang mungkin dimiliki oleh Megawati, ya, ini dugaan ya, memberikan penilaian tentang situasi paling terkini itu sebetulnya memang sudah nggak ada pengaruhnya lagi, ya. Biarkan saja merana begitu keluarga istana ini, ya, hanya rame di jagat ini. Tapi kalau kita lihat bahkan projo ya di Jawa Barat saja itu kan kemarin itu pemirsa rame-rame meninggalkan jaket atau baju projonya Budi Ari yang setia kepada Jokowi itu kan, ganti dukung Ganjar Pranowo. Itu artinya justru gagal ya, menjadi memainkan playing victim memainkan peran sebagai korban. Ini keluarga Jokowi ini gagal dan orang malah simpatinya ke PDIP, itu kelihatannya. Itu mengapa pemirsa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta pada seluruh kadernya, ya, semuanya untuk tidak menanggapi polemik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, ya. Tidak hanya itu, Megawati juga minta seluruh kader fokus memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres, ya. Gibran mau Jokowi mau apa komentarnya udah lah, usah direwes, jarnoai, gitu kan. Setelah itu ya nanti kasihan ini adalah Prabowo Subianto, ya, tapi ya tidak apa-apalah, ya, mudah-mudahan saja ada tikungan terakhir kemudian mengatakan ya udahlah kita mengikuti takdir saja, ya saya jalani karena sebagai capres sudah didaftar, tapi saya nggak ngoyo untuk menang gitu kan. Nanti lembaga-lembaga survei dikasih lah duit ini kamu sudah berjasa bagi-bagi, paling begitu. Tetapi tampaknya ini memang justru hard landing yang terjadi di keluarga Jokowi itu.
ketika Gibran kalah di putaran pertama Pilpres ini, maka mereka kembali ke PDIP itu satu hal yang hampir bisa dikatakan mustahil, ya. Sudah nggak dihitung, nggak direwes, ya, bahkan mungkin akan diapakan gitu, ya, mungkin dimaki-maki, bisa jadi begitu, ya kan. Pertaruhan politik ini sudah susah juga kalau Gibran ini gagal, dan tanda-tanda itu sebetulnya mulai terlihat justru pada saat dideklarasikan malam kemarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.